Salam, puji nama Tuhan, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Saya percaya bahwa kita semua dalam lindungan Tuhan. Kita belajar satu firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 18. Kita membaca ayatnya yang keempat dan ayatnya yang keenam. Begini firman Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kalau kita melihat firman Tuhan ini indah sekali. Kenapa? Bagaimana Tuhan memerintahkan Yeremia untuk datang ke rumah tukang periuk. Tujuannya untuk belajar. Bagaimana tukang periuk membuat satu bejana dari tanah liat, dan ketika bejana itu rusak, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuatnya, maka tukang periuk tidak langsung menghancurkan atau membuangnya, melainkan memperbaikinya kembali sesuai apa yang diharapkannya. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan kepada Yeremia di rumah tukang periuk. Artinya bahwa Tuhan mengajarkan kepada Yeremia bahwa ketika bangsa Israel, dan kita tahu pada waktu itu zaman Nabi Yeremia bagaimana hidup bangsa Israel ini tidak taat kepada Tuhan. Mereka hidup sesuka hati. Mereka menyembah Baal, tidak menyembah Tuhan lagi. Dan tentu ini menyakiti hati Yeremia ketika dia melihat bangsanya berperilaku seperti itu. Sebagai pemimpin yang diutus oleh Tuhan, tentu dia berat hati dan sedih. Tapi Tuhan berkata kepadanya, sekalipun bangsa ini seperti begitu, saya tidak menghancurkan mereka. Saya tidak membinasakan mereka. Justru saya mau memperbaiki mereka kembali sesuai apa yang saya kehendaki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita belajar bagaimana Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang selalu memberikan kesempatan-kesempatan kepada manusia. Sekalipun hidupnya jahat sebelumnya, ketika mau dibentuk, mau diproses oleh Tuhan, dia akan indah di mata Tuhan. Tetapi kalau tidak mau diproses oleh Tuhan, tentu dia akan menuju hukumannya. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini? Yang pertama, kita tidak boleh menghakimi orang yang masa lalunya kelam. Kita tidak boleh menolak orang-orang yang tadinya hidupnya sangat jauh dari yang kita harapkan. Kita tidak boleh menolak. Justru kita harus menerimanya, memproses dia, kita bawa kepada Tuhan supaya menjadi manusia yang baik. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada Yeremia. Memang saat ini tidak mudah. Bahkan pendeta pun tidak serta-merta menjadi orang yang sempurna. Dia mengalami proses demi proses. Dia belajar firman Tuhan. Dia hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dia harus jaga kekudusan. Dia itu harus berjuang.
Dan itulah proses kehidupan. Yang kedua, yang harus kita pelajari di sini, bahwa Tuhanlah sebagai pelukis sejati, atau Tuhanlah sebagai pembentuk sejati, Tuhanlah sebagai membuat bejana yang indah. Kita harus belajar ini. Dan justru inilah kalau kita pahami, kita akan datang kepada Tuhan ketika kita dalam ketidakberdayaan karena dosa. Kenapa? Hanya Tuhan yang bisa memperbaiki. Kalau diberikan gambaran adalah bejana yang rusak, dan Tuhan memposisikan dirinya sebagai seorang tukang periuk yang memperbaiki bejana itu. Sebenarnya gambaran Israel dengan Tuhan. Demikianlah kita. Bahwa tidak ada di antara kita, Bapak Ibu, yang hidupnya indah, yang hidupnya manis-manis saja. Tidak ada. Maka sang penjuna asli itu adalah Tuhan. Harus kita datang kepadanya. Harus kita mengikuti prosesnya. Supaya kita menjadi bejana-bejana yang indah yang diharapkan oleh Tuhan. Tidak mungkin tanah liat akan menjadi bejana yang bagus, yang indah, kalau masih ada kerikil, batu-batu kecil di dalam tanah liat itu. Itu akan menghambat proses pembuatan. Tanah yang bagus adalah tanah yang tidak ada batunya. Batunya kalau ada harus dibuang, sehingga tanah liat itu dapat diproses dengan baik dan menjadi bejana yang indah. Sama kehidupan kita sebagai manusia. Dosa seringkali menjadi penghalang, menjadi sumber, sehingga kita tidak bisa menjadi manusia yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan proses, Tuhan bentuk, tetapi ada dosa. Justru ketika Tuhan buang dosa itu, dan Tuhan kikis dosa itu, disitulah sakit. Dan ketika ini sudah dibereskan, kita akan menjadi bejana-bejana yang indah di mata Tuhan. Dan bejana-bejana yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat-saat ini, kalau dulu Nabi Yeremia sangat bergumul dengan umat Tuhan, umat Israel, sekarang terbalik. Banyak jemaat-jemaat saat ini yang bergumul dengan pendetanya. Banyak jemaat-jemaat mundur dari gereja karena dia bergumul dengan pendetanya, karena bergumul dengan tingkah laku daripada pendetanya. Kebalik, yang sesungguhnya yang bergumul adalah pendeta terhadap karakter jemaat. Tetapi yang terjadi saat-saat ini banyak tapi tidak semua. Justru jemaat itu bergumul terhadap pendetanya. Ada pendeta mata duitan lah, ada pendeta selingkuh lah, ada pendeta merebut jemaat lah, ada pendeta berantem karena gedung lah. Jemaat yang melihat sangat bergumul. Kok pemimpin kami seperti begini? Kalau dulu Yeremia bergumul dengan jemaat ini, sekarang jemaat yang bergumul dengan pendeta. Ini memalukan. Sebenarnya adalah pendeta adalah orang-orang yang dipakai, yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan, yang menggumuli jemaat supaya jemaat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi saat-saat ini tidak semua, Bapak Ibu, tetapi beberapa. Ini harus kita sebagai hamba Tuhan menjadi koreksi dalam
kehidupan kita. Karena kita itu akan dilihat di berbagai sisi. Ya, mulai dari sepatu, rambut, baju, dilihat semua oleh jemaat. Makanya kita harus menjadi hamba Tuhan yang betul-betul menjadi hambanya Tuhan. Yang ketiga, Tuhan selalu memberikan kesempatan. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada siapapun dia. Ya. Kalau kita membaca ayatnya yang ke-8 dalam Yeremia 18 ini, firman Tuhan berkata, tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Tuhan selalu memberi kesempatan, tapi jangan kesempatan untuk bertobat kita gunakan menjadi jahat. Jangan kesempatan untuk hidup lebih baik justru kita gunakan untuk berbuat dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlulah kita ini menjadi teladan dan contoh. Memang tidak mudah, tetapi itulah yang Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan kehendaki dan itu yang Tuhan kenal, maka kita harus belajar kepada firman Tuhan, pada firman Tuhan pada saat ini. Kenapa? Yang pertama tadi Bapak Ibu, jangan pernah menghakimi di sini. Artinya Tuhan tidak merusak yang sudah rusak, justru yang rusak itu akan diperbaiki. Jangan kita melihat orangnya, oh dia jahat, oh enggak usah, enggak layak. Terus masa lalunya narkoba, perokok atau apapun, oh tidak layak, jangan. Justru terimalah dia, bentuk dan proses hidupnya supaya menjadi bejana yang indah. Yang kedua, karena Tuhan itu adalah sang penjunan sejati yang mau memperbaiki. Kalau manusia tidak mampu, ada batasnya kita ini. Orang ini terus diingatkan, terus ditegur, gak dengar-dengar, terus dia hidup sesuai apa yang dia mau. Ada jenuhnya kita, ada batas kesabaran kita. Tetapi Tuhan itu setia. Dia akan membentuk sesuai dengan kehendaknya. Dan yang ketiga, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan jangan gunakan untuk berbuat jahat, tapi kesempatan itulah gunakan untuk kembali kepada Tuhan, untuk kembali berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan kita bersama dan menjadi kekuatan bagi kita untuk hidup lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.